Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran, pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Renungan hari ini berjudul Menolak Menggerutu kepada Allah, ditulis oleh Karen Huang. Sahabat ODB, sebagai jawaban atas doanya, Alex dapat melunasi biaya perawatan giginya dengan sumber dana yang tidak terduga dari asuransi kesehatannya. Namun masih ada perawatan lain yang ia butuhkan. Dari mana lagi saya mendapatkan uang untuk itu? Alex menggerutu. Kejengkelan akan besarnya biaya yang harus ia keluarkan memenuhi pikirannya. Akan tetapi tepat ketika uang muka perawatan itu harus dibayar, tiba-tiba Alex menerima pemberian uang tunai dari salah seorang kerabatnya. "Saya merasa malu," kata Alex. "Saya sudah mengalami bagaimanalah menyediakan apa yang saya perlukan dengan dana dari asuransi tadi. Daripada menggerutu, sebetulnya saya harus meminta tolong kepadanya." Sahabat ODB, ketika bangsa Israel memasuki padang gurun Syur, mereka baru saja mengalami kelepasan oleh Allah di Laut Merah. Keluaran pasal yang ke-14. Meski demikian, pertolongannya yang ajaib itu nampaknya telah dilupakan oleh orang Israel saat mereka menggerutu tentang tidak adanya air minum di padang gurun. Kata Ibrani untuk bersungut-sungut menunjukkan pemberontakan terhadap Allah. Reaksi orang Israel yang jengkel itu sangat berbeda dengan respons Musa yang berseru meminta pertolongan Allah. Kemudian Allah dengan murah hati menyediakan air bagi umatnya. Sahabat ODB, di saat kesulitan menerpa, kita dapat menolak untuk bersungut-sungut dan memilih untuk meminta pertolongan Allah seperti yang dilakukan oleh Musa. Pertolongannya dapat datang dalam rupa mujizat yang ajaib, bantuan praktis, kehadiran orang lain, maupun kekuatan untuk bertahan. Apapun itu, kita percaya bahwa Dia selalu mendengar dan mempedulikan kita.
Sahabat ODB, apa yang pernah menyebabkan Anda menggerutu di saat-saat yang sulit? Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri untuk selalu meminta pertolongan Allah, seperti yang dilakukan oleh Musa? Mari kita berdoa. Allah yang setia, Engkaulah yang memelihara hidupku. Maka tolonglah aku untuk berharap kepadamu dengan penuh iman dan selalu mengandalkanmu di saat aku membutuhkan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Engkau yang menyertai